Ini ada kami mengajak Anda ke satu kampung, tepatnya ke Boyolali, untuk melihat aktivitas warga di sana yang mencoba bertahan, mencoba melestarikan makanan olahan yang telah menjadi ciri khas kota tersebut. Namanya adalah terkenal dengan Kampung Lele. Kenapa disebut Kampung Lele? Kita akan langsung bergabung dengan Tiara Amalia dari Boyolali, Jawa Tengah. Tiara, ada inspirasi apa yang bisa kita bagikan hari ini dari Kampung Lele di dekat Boyolali? Ya Prita, selamat sore. Nah, di Desa Tegalrejo Sawit, Boyolali, Jawa Tengah ini dinamakan Kampung Lele karena mayoritas penduduk setempat di sini merupakan pembudidaya ikan lele. Nah, namun perjalanan bisnis warga ikan lele warga di sini bukan berarti tanpa hambatan. Awal mulanya mereka cukup kesulitan untuk memasarkan ikan-ikan lele ini. Kemudian mereka menitipkan pembudidaya ikan lele ini kepada pembudidaya ikan lain di Desa Janti. Nah, kemudian para pembelinya akhirnya mengetahui bahwa ikan lele yang mereka dapati itu ternyata berasal dari Desa Tegalrejo ini. Kemudian para pembeli berbondong-bondong datang ke desa ini untuk mendapatkan ikan lele dari budidaya Desa Tegalrejo ini. Nah, kabar tentang kampung pembudidaya lele ini kemudian tersebar luas hingga akhirnya Gubernur Jawa Tengah yang saat itu menjabat Mardiono mengukuhkan desa ini sebagai pusat pembudidaya lele. Tidak hanya sampai di situ, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 juga datang ke desa ini untuk mengukuhkan desa ini sebagai pusat budidaya lele. Nah, menariknya di desa ini warga tidak hanya mengolah lele untuk dijadikan dijual dan digoreng atau dibakar sebagai makanan pokok, tapi juga diolah sebagai makanan yang diawetkan dan bisa menjadi oleh-oleh seperti ada abon atau keripik sirip lele ataupun keripik daging lele. Saya sudah bersama Ibu Hendrati, pencetus pengolah lele. Ibu boleh diceritakan awal mula cerita ide mengolah lele ini seperti apa? Untuk awal mula idenya adalah karena permintaan dari masyarakat yang dikarenakan pada saat panen raya produk melimpah dan itu besar-besar, sehingga saya berpikir bahwa ini bisa diawetkan sehingga bisa mendongkrak nilai jual dari lele tersebut. Dan untuk saat ini di Kampung Lele itu ada olahan abon yang seperti ini, ya. Ini bisa awet beberapa bulan. Kemudian ada keripik kulit lele, ada sirip dan ada keripik daging juga. Ini adalah karena masyarakat yang pada saat itu belum mempunyai usaha sama sekali, tapi dengan adanya Kampung Lele ataupun budidaya ataupun pembesaran dari ikan lele tersebut, sehingga terinspirasilah oleh kami untuk bersama-sama mengolah hasil lele tersebutnya. Dan saat ini Ceritakan kalau gitu bagaimana prosesnya bisa menjadi makanan abon ataupun sirip dan sebagainya ya? Iya. Saat ini ada beberapa kelompok yang membuatnya. Untuk pembuatan lele sangat mudah. Kita ambil lele yang terutama yang besar-besar ya untuk abonnya. Kemudian kita pisahkan antara daging dengan kulitnya seperti ini. Ya. Oke, Ibu ini akan menunjukkan bagaimana memisahkannya. Setelah dipisahkan kulit dengan dagingnya bisa diolah menjadi abon seperti ini, kulitnya menjadi keripik kulit lele. Di antara abon, keripik kulit ataupun daging, mana yang paling banyak diminati oleh para pengunjung atau wisatawan yang datang? Untuk saat ini yang paling diminati, yang menjadi favorit adalah keripik kulit lele. Ini adalah produk eksklusif karena ini bisa terbentuk dari sisa pembuatan abon. Bisa diicipi Mbak, silakan. Oh, oke. Sebenarnya saya agak geli sama lele ataupun nggak terlalu suka ikan, tapi udah jauh-jauh ke sini penasaran perlu juga. Dicoba. Oke. Bagaimana? Enak. Nah, mengawali tahun 2016, pas banget hari ini hari pertama di tahun 2016, udah punya ide baru untuk pengolahan lele. Alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai terfikirkan beberapa hari yang lalu. Untuk limbahnya yang dalam hal ini adalah yang belum sempat terfikirkan untuk pengolahan, duri ataupun kepala ikan ini dalam waktu dekat sudah mulai diproduksi menjadi kaldu instan tulang lele. Dan itu nanti penggunaannya juga sangat simpel dan
insya Allah ini nanti akan booming juga karena sangat mudah sekali dibuat Oke. dan manfaat sekali. Oke, terima kasih Ibu Hendrati. Itulah kisah inspiratif dari Kampung Lele ini, bahwa lele ini tidak hanya sekedar dibudidaya untuk digoreng ataupun dibakar menjadi makan pokok utama, namun juga dapat diolah menjadi makanan yang bisa dijadikan oleh-oleh. Selain itu juga membuka lapangan baru karena terbukti sebagian besar ibu-ibu di sini tergabung dalam pemberdayaan pengolahan lele. Demikian Prita, kembali ke Anda di Jakarta. Baik Tiara, terima kasih atas laporannya, inspirasinya dari Kampung Lele.